Yes, cuan dong portofolio gue. Gue take profitnya angka berapa ya? Wah, ini sih bisa buat ganti mobil baru. Dividennya aja cukup buat bayar cicilannya tahun ini. Buat lahiran istri, cek. Buat pendidikan anak, cek. Buat dana pensiun, cek. Coba aja gue kenal investasi dari dulu. Gak kebayang dong segede apa cuan gue. Oh my god, itu tabungan terakhir gue lagi. Masa gue harus profit lagi? Kayaknya investasi sistemnya nggak benar dah. Perasaan gue udah yakin banget sama nih saham, kok kenapa bisa turun ya? Utang dulu aja kali ya. Utang kemarin aja belum dibayar, apaan sih? Enggak. Gimana dong? Halo semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua sisi investasi yang seringkali masyarakat kenal. Ada masyarakat yang mengenal investasi dari cerita-cerita orang sukses, orang-orang yang berhasil di dunia investasi, dan ada juga masyarakat yang mengenal investasi dari cerita-cerita suram, cerita-cerita orang yang gagal, yang bangkrut, yang kehilangan uang dan asetnya di investasi. Di video ini saya akan bahas dua sisi investasi gitu. Seperti masalah pemuda pada umumnya, banyak pemuda yang ikut investasi namun tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, sehingga banyak yang menjadi korban alih-alih seorang investor. Sebagai pemuda, tentu dalam pandangan investasi memulai lebih cepat lebih baik. Namun tetap juga harus diiringi dengan pengetahuan investasi yang cukup dan memadai, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan di investasi. Karena orang bisa pernah berkata, musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang tidak dikenali. Dalam hal ini mari kita analogikan dengan situasi pandemi COVID saat pertama kali muncul. Ingatkah Anda saat pertama kali pandemi COVID muncul? Ya, dunia takut, khawatir, gelisah karena ini merupakan barang baru, merupakan musuh baru. Hingga sampailah pada video ini dibuat. Memang saat ini tidak begitu kondusif juga, tapi masyarakat sudah mulai tahu apa yang mereka hadapi, sehingga mengurangi ketakutan mereka dan kekhawatiran mereka. Kuncinya adalah mereka tahu apa yang dihadapi dan mereka tahu bagaimana cara menghadapinya. Begitupun dengan investasi. Sebagai investor muda, kita perlu untuk mengenali investasi secara utuh, sehingga kita bisa tahu tidak hanya sukanya saja, tapi dukanya juga. Ya, investasi lihat ke atas merupakan investasi yang tepat untuk kita memulai perjalanan investasi kita. Fakta bahwa investasi merupakan kegiatan yang menguntungkan dan bermanfaat itu adalah benar adanya. Terlebih lagi di era digital, karena orang mulai menyadari bahwa ilmu saja tidak cukup karena nilainya akan tergerus dengan inflasi. Investasi saham merupakan cara yang ampuh untuk bisa menjaga nilai aset kita, bahkan bisa membuatnya lebih tinggi. Lalu faktor yang merupakan manfaat dari investasi adalah dividen dan capital gain. Dividen sendiri adalah hasil laba keuntungan perusahaan dalam satu periode tertentu dan dibagikan pada para investornya. Setiap perusahaan tentunya membagi dividen dengan berbeda-beda, bahkan ada perusahaan yang tidak membagikan dividennya. Selanjutnya capital gain. Capital gain merupakan selisih keuntungan dari nilai beli Anda di awal dengan nilai yang ada sekarang. Dan tentu juga setiap saham memiliki perkembangan yang beda-beda. Ini tugas Anda untuk bisa memilih saham yang tepat. Selanjutnya dengan modal yang terjangkau, hanya dengan 100.000 saja Anda sudah bisa berinvestasi. Itu merupakan harga yang terjangkau untuk para pemula, terutama kantong orang Indonesia. Selanjutnya fleksibilitas, karena di dunia yang serba mudah ini, Anda tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk berinvestasi. Hanya melalui dengan smartphone Anda sudah bisa menginvestasikan dana Anda. Dan juga investasi saham merupakan investasi dengan pajak yang relatif lebih kecil. Karena berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 disebutkan bahwa investor dikenakan pajak 0,1% dari bruto transaksi penjualan saham atau transaksi saham. Dengan begitu, itu merupakan nilai yang relatif lebih kecil daripada investasi lainnya. Memang jika kita melihat komposisi kekayaan orang-orang kaya, orang-orang yang besar, investasi merupakan komponen yang ada di dalamnya. Karena investasi membuat uang bekerja untuk tuannya, alih-alih tuannya yang bekerja. Dengan ilmu yang cukup dan praktik yang progresif, bukan tidak mungkin bahwa Anda adalah orang yang selanjutnya.
Meskipun begitu, dunia investasi juga menyimpan banyak-banyak cerita suram. Cerita-cerita orang yang gagal, orang yang bangkrut, orang yang mengalami kerugian di investasi pun benar adanya. Fakta bahwa investasi memiliki risiko yang besar karena ada capital loss di dalamnya, itu pun benar adanya. Capital loss sendiri adalah selisih kerugian dari nilai beli saham di awal dengan nilai yang ada sekarang. Jadi nilainya menurun. Belum lagi terdengar kabarnya bahwa nilai saham pada dasarnya bisa digerakkan atau jadi objek manipulasi, atau sering kita sebut dengan penggorengan. Di video ini pula saya akan membahas tentang berapa operandi kejahatan saham, sehingga kita bisa meneliti, bisa mengidentifikasi jika nantinya ada gerakan-gerakan saham yang dinilai tidak normal. Tentu para pelakunya merupakan pemain-pemain yang besar yang memiliki kepemilikan saham yang besar di pasar, sehingga mereka mampu atau memiliki kekuatan untuk menggerakkan harga saham. Mari kita bahas. Modus yang pertama adalah wash trade. Wash trade merupakan transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh pihak yang sama. Akibatnya, harga saham bisa naik atau turun tanpa sebab yang jelas. Karena kita tahu pada hukum permintaan dan penawaran di ekonomi, jika ada permintaan suatu barang yang meningkat, harga barang tersebut akan naik. Begitupun dengan saham. Namun di sini kasusnya tidak ada permintaan, melainkan dari pihak yang sama, atau dengan kata lain dimanipulasi. Tujuan sang pelaku sederhana, ia ingin menciptakan kesan bahwa nilai satu saham itu tinggi, sehingga ia bisa jual di harga yang ia mau, karena sebelumnya mungkin dia susah untuk menjualnya. Marking the close. Dalam kejahatan ini, pelaku memanipulasi harga di detik-detik terakhir penutupan pasar. Tujuannya tergantung dari sang pelaku. Jika sang pelaku ingin menjual satu saham, maka ia akan buat harga seolah-olah tinggi. Jadi investor lain bisa ikut berinvestasi. Jika ia ingin membeli satu saham, maka ia akan membuat seolah-olah harga itu rendah, sehingga ia bisa membeli di harga yang murah. Selanjutnya, pump and dump. Di modus ini, pelaku memompa harga saham ke harga yang mereka inginkan, sehingga menggiurkan investor lain untuk berinvestasi. Namun ketika mereka mendapatkan harga yang mereka mau, mereka pun menjual harga sahamnya dan pergi begitu saja dari pasar, sehingga harga saham lama-kelamaan akan turun dengan sendirinya. Selanjutnya, alternate trade. Modus ini kurang lebih sama seperti wash trade, namun dilakukan oleh dua pihak. Sebelumnya, para pelaku telah sepakat untuk menjual atau membeli secara bergantian. Katakanlah pelaku A menjual, lalu nanti pelaku B yang membeli. Begitu seterusnya sampai mereka mendapat harga incaran mereka. 4 kejahatan itu merupakan dasar atau pola dasar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Meskipun begitu, BI telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang mampu mempersempit ruang gerak para pelaku. Meskipun begitu, Anda tetap perlu waspada. Jikalau nanti Anda melihat pergerakan saham yang tidak normal, Anda perlu mencurigai dan mewaspadainya. Dengan menganalisa musuh, kita bisa menjaga ekspektasi kita terhadap dunia investasi bahwa apapun bisa terjadi di dunia investasi. Dengan persiapan seperti belajar, lalu praktek yang berprogres dan berstrategi, itu bisa membuat Anda mendapatkan portofolio yang stabil, bahkan cenderung meningkat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda dan dapat membuka wawasan Anda terhadap pengetahuan investasi, sehingga Anda bisa lebih memahami dunia investasi secara utuh. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. I was born by the river in a little tent, and oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Whoa, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky.